5 Oktober 1945 dicatat sebagai hari lahir Tentara Indonesia. Nama resminya adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Namun, perjuangan bersenjata yang menjadi embrio TKR sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan Tentara Indonesia unik, karena tak dilahirkan oleh pemerintah atau partai politik seperti di negara lain. Tentara Indonesia menciptakan dirinya sendiri. Tentara Indonesia berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda. Tapi kepada Belanda juga, tentara Indonesia perlu berterima kasih. Sebab, tokoh-tokoh awal adalah tentara hasil didikan kolonial Belanda. Salah satunya adalah mantan Presiden Soeharto. Awal mula kisah ini terjadi setelah Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830. Saat itu, Belanda banyak kehilangan tentaranya. Akhir Desember 1830, Belanda membentuk tentara bayaran. Inilah pasukan multiras yang dikenal dengan nama KNIL. Pemuda pribumi banyak juga yang direkrut untuk dilatih kemiliteran. Tujuannya untuk memerangi bangsanya sendiri sesama orang Indonesia. Hingga pecah Perang Dunia Kedua akhir 1930-an, kaum Bumi Putra terus memenuhi Akademi Militer KNIL milik Belanda. Di antara mereka adalah Urip Sumoharjo, Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto, Alex Kawilarang, dan Tahi Bonar Simatupang. Soeharto masuk dalam ikatan dinas KNIL pada Juni 1940. Di bulan Desember, ia mendapat pangkat kopral. 6 bulan kemudian, pangkatnya naik menjadi sersan. Pasca Belanda meninggalkan Indonesia, Soeharto bergabung dengan PETA, organisasi kemiliteran bentukan Jepang. 5 Oktober 1945, setelah Jepang keluar dari Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Bekas Mayor KNIL, Urip Sumoharjo, diangkat menjadi Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal. Pemerintah juga mengangkat Supriyadi, tokoh pemberontakan PETA di Blitar, menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Namun, Supriyadi tak pernah muncul. Untuk mengisi kekosongan November 1945, digelar konferensi TKR di Yogyakarta. Hasilnya, terpilih Sudirman yang kala itu berpangkat kolonel. 18 Desember 1945, pemerintah mengangkat Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Indonesia merdeka, merdeka, menuju bahagia. Saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Jenderal Sudirman membawa tentara bergerilya. Ikut bergerilya kala itu adalah Soeharto yang berpangkat Letnan Kolonel. Sudirman dan Soeharto kemudian tercatat sebagai tokoh yang berjasa dalam serangan umum 1 Maret 1949. 48 tahun kemudian, 5 Oktober 1997, bersama Abdul Haris Nasution dan Sudirman, Soeharto memberi penghargaan kepada mereka dan dirinya sendiri. Sebuah pangkat jenderal besar berbintang 5. Pangkat dengan deretan bintang 5 tersebut sejatinya hanya dapat disandang jika tokoh itu memimpin pasukan di atas 1 juta orang. Perjalanan langkah Soeharto tak lepas dari derap langkah militer Indonesia. Derap langkah militer yang mengantarkannya ke puncak kekuasaan negeri ini. Juga saat Soeharto menggunakan militer untuk mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun lamanya.